Hai sobat semua, kita bertemu kembali di Fantastic Channel, tempat yang terbaik untuk berbagi ragam informasi yang unik, tajam, dan ekstatik. Fantastik kali ini akan berbagi sebuah kisah nyata yang menarik dan berbau horor yang terjadi di negara Perancis, yaitu mengungkap misteri Monster The Boudin. Monster The Boudin adalah makhluk yang meneror Prancis pada abad ke-18 yang terjadi pada tahun 1764 hingga 1767. Simak videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk memperoleh informasi yang menarik dari Fantastik selanjutnya. Kisah ini terjadi di wilayah kerajaan Perancis bagian selatan yang bernama The Boudin, sekarang masuk dalam wilayah Loire, negara Perancis modern. Wilayah The Boudin pada masa itu dilukiskan sebagai daerah pedesaan yang terpencil, dikelilingi oleh perairan dan hutan yang lebat, serta berbukit-bukit. Lokasi serangan Monster The Boudin meliputi wilayah seluas kurang lebih 90 x 80 km, di mana saat itu penduduk hidup secara berpencar dan cenderung berinteraksi dengan lingkungan sekitar yang masih alami. Korban pertama yang tercatat dalam sejarah diserang pada musim panas tanggal 30 Juni 1764. Gadis berusia 14 tahun yang bernama Jeanne Boule saat itu sedang menggembala dombanya dan dalam perjalanan pulang ketika sesosok makhluk tiba-tiba menyerangnya dan mengakhiri hidupnya. Serangan tersebut berlanjut dan menyebabkan jatuhnya korban penduduk setempat, biasanya gadis atau anak-anak ataupun petani dewasa yang sedang sendirian. Serangan ini dilakukan oleh seekor atau lebih binatang yang rupanya mengerikan. Makhluk yang menyerang dilukiskan oleh para saksi mata mirip serigala, tapi berukuran jauh lebih besar, dapat berjalan dengan dua kaki belakang, memiliki gigi yang tajam dan mengerikan, serta ekor yang panjang. Beberapa kali orang berhasil melukainya, bahkan menembaknya dari jarak dekat. Namun anehnya, makhluk ini dapat bangkit kembali dan kabur, seolah tidak mengalami apa-apa. Kondisi sosial ekonomi kerajaan Perancis saat itu tergolong morat-marit setelah berlangsungnya Perang 7 tahun antara 1756 hingga 1763. Perancis mengalami kekalahan dalam perang yang menentukan dan kehilangan beberapa wilayah jajahannya oleh Inggris dan Prusia. Tanggal 12 Januari 1765, anak berusia 10 tahun bernama Jacques Ortife bersama 7 temannya diserang Monster The Boudin, namun berhasil mengusir makhluk itu dengan tongkat. Kehebatan Ortife dan teman-temannya didengar penguasa Prancis saat itu, yaitu Raja Louis ke-15. Raja Louis menghadiahi mereka dengan uang dan menyekolahkan Ortife dengan biaya negara. Serangan Monster The Boudin beralih dari isu lokal menjadi masalah nasional. Raja Louis memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan mengirimkan tentara yang bertujuan untuk membinasakan Monster The Boudin secepatnya. Kapten Infanteri Jean-Baptiste Duhamel bersama pasukannya dikirim ke wilayah The Boudin untuk memburu sang monster. Awal 1765, Duhamel tiba di The Boudin.
Mulanya sangat bersemangat, Duhamel mengorganisir perburuan besar-besaran dengan pasukannya bersama penduduk setempat. Ia bahkan menyuruh tentara berpakaian seperti wanita petani. Walaupun sempat beberapa kali hampir berhasil menembak monster Gévaudan, Duhamel terhambat kurangnya kemampuan anak buahnya dalam bekerja sama, juga dukungan warga setempat. Strategi Duhamel terbukti gagal karena serangan monster Gévaudan terus terjadi dan jumlah korban bertambah. Raja Louis dengan cepat memutuskan untuk menarik Duhamel kembali ke markas dan menggantinya dengan orang yang memiliki pendekatan berbeda. Orang yang dipilih menggantikan Duhamel adalah Jean Charles Durnfal bersama putranya Jean François. Duet pemburu ayah dan anak ini dikenal dengan reputasi sebagai pemburu serigala yang ulung dan berpengalaman. Pada 17 Februari 1765, Durnfal dan François tiba di Gévaudan bersama 8 ekor anjing terlatih. Berbeda dengan Duhamel, keduanya memilih berburu dengan metode pengintaian. Namun ternyata perburuan oleh Durnfal kurang didasarkan pengamatan yang cukup. Ia dengan cepat menyimpulkan bahwa pelakunya adalah serigala atau kawanan serigala. Ayah dan anak ini memburu serigala secara masif dan besar-besaran, karena menurut mereka, salah satu dari serigala itulah yang merupakan monster Gévaudan. Selama 4 bulan perburuannya, taktik Durnfal dan François terbukti tidak selektif dan efektif. Banyak serigala biasa yang terbunuh, tapi sebaliknya, korban akibat serangan terus berjatuhan di luar kendali Durnfal. Raja Louis menjadi marah dan segera mengganti Durnfal dan anaknya, kali ini dengan orang kepercayaannya, pembawa senjatanya yang bernama François Antoine yang telah berusia 71 tahun. Antoine datang bersama anaknya ke lokasi pada tanggal 22 Juni 1765. Namun saat Antoine sedang melacak jejak sang monster, tanggal 11 Agustus 1765, seorang gadis berusia sekitar 20 tahun bernama Mary Jean Falle diserang oleh monster Gévaudan, namun berhasil menghalau makhluk itu dengan senjata bayonet yang dipasang pada sebuah tongkat. Kepalawanan Mary membuatnya dijuluki gadis Gévaudan, dan hingga kini patungnya berdiri untuk mengenang aksi heroiknya itu. Akhirnya, tanggal 21 September 1765, Antoine dan anak buahnya berhasil menembak mati seekor serigala raksasa di dekat Chazé. Serigala raksasa ini berukuran panjang 1,7 meter, tinggi 80 cm, dan berat 60 kg. Saksi mata juga mengenali tanda goresan pada tubuhnya sebagai monster Gévaudan. Percaya diri dengan bukti-bukti ini, Antoine mendeklarasikan bahwa monster Gévaudan telah ditemukan. Bangkai serigala Chazé diawetkan dan dikirim ke Versailles sebagai bukti kepada Raja Louis. Putra Antoine yang bernama Antoine de Beauterne mewakili ayahnya menerima kehormatan dari Raja Louis ke-15 dan dipuji sebagai pahlawan. Bangkai serigala yang diawetkan diberitakan secara luas yang menunjukkan bahwa intervensi istana kerajaan untuk menyelesaikan masalah monster Gévaudan telah berhasil. Adapun Antoine sendiri menjaga totalitasnya dengan bertahan di hutan Auvergne untuk melacak serigala betina dan kedua anaknya yang ia anggap mewarisi naluri predator serigala jantan monster Gévaudan. Setelah berhasil menembak mati serigala betina dan seekor anaknya, akhirnya tanggal 17 Oktober 1765, Antoine bersama kru pemburunya menyelesaikan misinya dengan menamatkan riwayat anak serigala Chazé yang terakhir. Tanggal 3 November 1765, Antoine kembali ke Versailles dan melaporkan keberhasilannya kepada Raja Louis.
Raja Louis mengumumkan bahwa perang terhadap teror monster Jebudang berakhir dan Antoine menerima hadiah uang, penghargaan dan kehormatan dari pihak istana kerajaan Prancis. Namun tak disangka-sangka, kisah horor ini belum berakhir. Ketika istana kerajaan mengumumkan keberhasilan Antoine membasmi monster Gévaudan, penduduk setempat yang wilayahnya telah menarik perhatian nasional kembali ke kehidupan seperti semula. Semua pihak menyangka kondisi telah aman tentram. Namun dari balik hutan belantara, bahaya ternyata masih mengintai. Apakah ini merupakan makhluk yang berbeda dari kejadian sebelumnya? Tidak ada yang bisa memastikannya. Yang jelas 1 bulan setelah Antoine menembak serigala Churchill terakhir, tanggal 2 Desember 1765, terjadi serangan terhadap 2 orang anak laki-laki berumur 6 dan 12 tahun. Binatang ini mencoba menyerang anak yang lebih kecil, namun kakaknya dapat membantu mengusirnya pergi. Ini menandai awal yang baru dari teror monster Gévaudan selama 1,5 tahun. Berbeda dari makhluk sebelumnya, binatang ini tidak menunjukkan rasa takut terhadap hewan besar seperti kerbau. Terjadi sekitar 30 hingga 35 kematian manusia yang tercatat dalam periode ini. Kali ini, pihak kerajaan menunjukkan arogansinya, di mana Raja Louis menolak untuk melakukan aksi lanjutan menumpas teror di Gévaudan dengan anggapan bahwa masalah monster Gévaudan telah berakhir. Akhirnya penduduk lokal harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Adalah seorang penduduk setempat bernama Jean Chastel yang menutup lembaran terakhir kisah horor monster Gévaudan selama 3 tahun ini. Pada tanggal 19 Juni 1767, dalam sebuah aksi perburuan bersama oleh warga setempat di hutan sekitar lereng pegunungan, Jean Chastel berhasil mengintai seekor serigala raksasa yang mencurigakan. Jean Chastel sebenarnya pernah dijebloskan Antoine ke dalam penjara karena salah memimpin anak buahnya terjebak ke dalam rawa. Ternyata justru Chastel berhasil menembak mati serigala besar yang sudah lama menjadi incaran para pemburu. Bangkai serigala ini dibawa untuk dilakukan otopsi oleh seorang dokter bedah setempat. Hasil otopsi menemukan adanya sisa korban manusia dalam perut binatang ini dan memperkuat bukti bahwa makhluk ini adalah monster Gévaudan atau setidaknya bagian dari kelompok monster Gévaudan. Tetapi karena keterbatasan teknologi pada saat itu, pihak berwenang hanya dapat menyimpulkan dengan keraguan bahwa binatang yang ditembak Chastel tersebut mendekati anatomi seekor serigala besar atau anjing serigala besar dengan ukuran yang tidak biasa. Berapa sebenarnya jumlah korban manusia akibat serangan monster Gévaudan? Jumlah korban akibat serangan monster Gévaudan berbeda-beda menurut berbagai sumber. Sebuah penelitian tahun 1987 memperkirakan bahwa telah terjadi 210 serangan yang berakhir dengan 113 kematian dan 49 yang luka-luka. Dari jumlah itu, diperkirakan 98 orang korban dimakan sebagian anggota tubuhnya. Sumber lainnya menyatakan bahwa serangan ini menghasilkan kematian orang dewasa dan anak-anak antara 60 hingga 100 orang dan melukai lebih dari 30 orang. Sumber yang berbeda memperkirakan angka kematian mendekati 300 orang. Jumlah sebenarnya tentu sulit untuk diverifikasi, mengingat kondisi Gévaudan yang terpencil dan keterbatasan informasi pada saat itu. Namun bagaimanapun kondisinya, jumlah tersebut tergolong fantastis dan menyedihkan, mengingat hal tersebut terjadi secara berulang hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Pertanyaan paling menarik dari kasus ini adalah, makhluk apa sebenarnya monster Gévaudan ini? Saksi mata melaporkan bahwa monster Gévaudan ini mendekati sosok serigala dengan ukuran yang tidak biasa. Ada yang menyamakan sosok monster Gévaudan menyamai besar seekor anak sapi,
Saksi mata lainnya menyebutkan bahwa monster Jebudang menyamai tubuh seekor kuda. Pandangan ini melahirkan banyak teori tentang keberadaan monster Jebudang, yaitu teori pelakunya adalah manusia dan pelaku binatang. Teori tentang pelaku manusia menganggap bahwa hal itu merupakan kejahatan oleh seorang pembunuh berantai yang menggunakan pakaian atau atribut binatang. Tentunya teori ini mengandung banyak kelemahan, karena banyak hal yang tidak mungkin dilakukan manusia jika dibandingkan dengan cerita para saksi mata pada saat itu. Namun ada pula yang berpandangan bahwa pelakunya adalah seorang kriminal yang menggunakan binatang, yaitu seekor anjing pemburu yang dilatih untuk menyerang manusia dan memakai pakaian besi. Hal itu untuk menjawab keanehan anatomi monster Jebudang dan mengapa ia beberapa kali tidak mempan, ditembak ataupun dilukai. Pandangan ini pun memiliki banyak kejanggalan dan cukup sulit untuk diterima. Orang lebih cenderung bahwa memang pelakunya adalah satu atau lebih binatang liar. Penggambaran monster Jebudang ini dianggap mirip dengan binatang hiena bergaris. Walaupun hiena tidak terdapat di Perancis, namun mungkin saja ada keluarga bangsawan yang memelihara binatang ini secara ilegal, dan kemudian hiena ini melarikan diri ke alam liar untuk kemudian menyerang manusia. Namun hiena selama ini tidak dikenal memiliki perilaku untuk menyerang manusia. Pandangan lain menyebutkan binatang ini adalah seekor singa muda yang lepas dari kebun binatang ataupun dari penangkaran ilegal kaum bangsawan yang suka memelihara hewan eksotik. Hal itu diperkuat fakta bahwa masyarakat Jebudang tidak mengenal singa di wilayahnya, sehingga mereka mungkin kebingungan untuk melukiskan sosok monster Jebudang. Namun pandangan lainnya secara sederhana menyebutkan monster Jebudang bukanlah serigala tunggal, tetapi sekawanan serigala yang pada abad ke-18 memang paling banyak menimbulkan kematian bagi manusia, tidak hanya di Perancis, tapi juga di benua Eropa pada umumnya. Ini berarti bahwa besar kemungkinan serigala yang dibunuh Deneuve, Antoine, dan Chastel semuanya berkontribusi terhadap sebagian atau seluruh kematian warga Jebudang. Pandangan lain yang menarik adalah bahwa monster Jebudang adalah binatang hibrid atau hasil perkawinan silang. Kapten Duhamel melukiskan monster Jebudang. Binatang ini adalah monster yang ayahnya seekor singa, masih belum pasti siapa ibunya. Binatang hibrid yang sering dikemukakan sebagai pelakunya adalah wolf dog atau anjing serigala, yakni binatang hasil kawin silang anjing domestik dengan serigala liar. Sejarah mencatat anjing serigala memang telah dikembangbiakan sejak abad ke-18. Anjing serigala dikenal agresif namun cerdas. Hal ini dianggap mendekati karakter monster Jebudang. Beberapa pihak yang mencoba merekonstruksi struktur tubuh binatang yang ditembak mati Chastel, hasilnya memiliki beberapa kemiripan dengan struktur tubuh anjing serigala yang berukuran raksasa. Ketika beberapa teori yang dikemukakan untuk mengungkap misteri tentang monster Jebudang ini memiliki sejumlah kelemahan, tidak menutup kemungkinan bahwa jawabannya tidaklah tunggal. Artinya mungkin saja bahwa pelaku serangan tersebut adalah kombinasi dari beberapa teori yang ada. Bagaimanapun banyaknya penjelasan, penelitian, bahkan teori yang dikemukakan untuk mengungkap sosok monster Jebudang ini, kebenaran yang sesungguhnya tetaplah sulit untuk didapatkan secara terang benderang. Tidak semua sejarah di dunia ini dapat diuraikan dengan mudah dan jelas. Apapun itu, monster Jebudang akan tetap jadi kisah pahit dan misteri abad ke-18 yang diwariskan hingga kini. Nah Sobat Fantastik, demikianlah kisah misteri tentang monster Jebudang, cerita nyata makhluk misterius yang meneror penduduk Perancis pada abad ke-18 silam.
Terima kasih telah mengikuti dan subscribe channel ini. Sampai jumpa dalam edisi fantastik berikutnya.